Kecerdasan buatan atau AI. Kayaknya sekarang kita dengar kata ini di mana-mana ya. Tapi apa sih itu sebenarnya? Oke, dalam beberapa menit ke depan kita bakal kupas tuntas konsep ini. Mulai dari ide paling dasarnya sampai ke teknologi yang jujur aja lagi mengubah dunia kita sekarang. Semuanya itu berawal dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget yang muncul di tahun 1950-an. Tapi jangan salah, pertanyaan inilah yang jadi percikan api buat revolusi besar di dunia kecerdasan buatan. Sebuah revolusi yang dampaknya mau nggak mau kita rasakan setiap hari. Nah, biar kita benar-benar ngerti, kita bakal telusuri ceritanya lewat 5 babak utama. Kita mulai dari mimpi para pionirnya, terus lihat gimana cara berpikirnya berubah total, sampai kita intip. Kira-kira masa depan AI ini mau kemana? Siap? Oke, kita mulai. Oke, perjalanan kita mulai dari akarnya dulu ya, dari fondasi paling dasar AI itu sendiri. Jadi intinya tuh gini, AI itu sebenarnya usaha buat bikin sistem yang bisa ngerjain tugas-tugas yang biasanya ya butuh otak manusia lah. Kayak ngerti omongan kita, ngenalin muka di foto, atau bahkan nyusun strategi. Nah, selama puluhan tahun, pendekatan yang paling banyak dipakai itu namanya AI simbolik. Cara kerjanya tuh kayak kita ngasih buku resep yang super detail ke mesin. Manusia yang nulis semua aturannya, langkah demi langkah. Jika ini, maka itu. Pendekatan ini jago banget buat hal-hal yang logis dan jelas, kayak main catur. Tapi, begitu disuruh ngerjain tugas di dunia nyata yang berantakan dan gak pasti, kayak bedain mana gambar kucing, mana anjing, wah, dia langsung bingung. Nah, kegagalan AI simbolik inilah yang akhirnya bikin para peneliti mikir ulang. Mereka sadar, mungkin ada cara lain yang lebih baik buat menciptakan kecerdasan. Dan inilah dia, perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Kalau dulu kita kasih aturan dan data buat dapat jawaban, sekarang dibalik. Kita kasih data sama jawabannya sekaligus, terus kita suruh mesinnya, coba kamu cari sendiri deh aturannya, gimana? Ini benar-benar pergeseran dari kita yang ngajarin mesin, jadi mesin yang belajar sendiri. Jadi, poin kuncinya di sini adalah sistemnya nggak lagi pasif, nungguin perintah dari kita. Dia jadi aktif belajar dengan cara nemuin pola-pola statistik yang tersembunyi di dalam lautan data. Ya, mirip-mirip lah kayak kita belajar dari pengalaman kan? Kunci dari semua ini ada di satu kata, representasi. Gini deh, bayangin Anda lagi nyari foto kucing. Pusing kan kalau harus lihat jutaan piksel satu-satu? Akan jauh lebih gampang kalau datanya diubah jadi representasi yang lebih berguna. Misalnya jadi ciri-ciri kayak punya kumis, telinganya runcing. Nah, itulah inti dari machine learning. Mengubah data mentah yang ribet jadi sebuah sudut pandang baru yang bikin masalah jadi lebih gampang dipecahin. Dan pencarian untuk menemukan cara-cara merepresentasikan data yang makin lama makin canggih inilah yang akhirnya membawa kita ke cabang machine learning yang paling powerful dan populer sekarang, deep learning. Jadi, deep learning ini nggak langsung nelan data mentah-mentah, dia memprosesnya lewat serangkaian lapisan atau layer. Bayangin kayak filter air berlapis-lapis. Setiap lapisan menyaring informasi dari lapisan sebelumnya, mengubahnya jadi sesuatu yang lebih jernih, lebih bermakna. Nah, ini penting nih, jangan sampai salah paham ya. Kata deep atau dalam di sini tuh bukan berarti pemahamannya lebih mendalam kayak manusia. Sama sekali bukan. Ini murni istilah teknis yang artinya cuma nunjukin jumlah lapisan representasi di modelnya. Makin banyak lapisannya, makin deep. Bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan lapisan. Satu lagi yang harus kita luruskan. Walaupun namanya keren, jaringan saraf atau neural networks, ini bukan model otak manusia. Inspirasinya emang dari sana, dari biologi. Tapi pada praktiknya, ini murni soal matematika. Kerangka kerja matematis, bukan otak digital. Oke, teori cukup. Terus, lapisan-lapisan ini sebenarnya ngapain aja sih? Biar kebayang, yuk kita lihat contoh nyata. Gimana sebuah model deep learning belajar ngenalin angka yang ditulis pakai tangan. Oke, pertama-tama, modelnya dikasih data paling mentah. Piksel-piksel gambar. Lapisan pertama ini tugasnya simple banget. Dia kayak detektif level 1, cuma nyari petunjuk paling dasar. Ada garis lurus nggak? Ada lengkungan? Ada sudut? Di tahap ini, dia sama sekali belum melihat angka. Dia cuma ngelihat komponen-komponen pembentuknya. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Lapisan kedua, dia nggak ngelihat gambar aslinya lagi. Dia cuma ngelihat hasil kerja lapisan pertama tadi, kumpulan garis dan lengkungan. Tugas dia sekarang adalah merakit potongan-potongan itu jadi bentuk yang lebih kompleks. Oh, ada lengkungan ketemu lengkungan, ini kayaknya jadi lingkaran.
Oh, ini ada garis lurus panjang. Gitu terus. Jadi kebayang ya, prosesnya itu kayak pipa penyulingan informasi yang panjang. Di setiap tahap, informasi yang sampah dibuang. Dan yang paling penting, disaring lagi. Terus dioper ke lapisan selanjutnya. Gitu terus, sampai di ujung pipa cuma tersisa satu kesimpulan paling murni. Oh, ini yang keempat. Pendekatan berlapis ini harus diakui luar biasa banget kekuatannya dan udah ngubah banyak hal. Tapi, kalau kita mau ngomongin masa depan AI, kita juga harus jujur ngeliat AI itu sekarang ini apa, dan yang lebih penting, apa yang bukan. AI yang kita punya sekarang itu pada dasarnya adalah bentuk otomatisasi kognitif. Dia jago banget melakukan interpolasi, maksudnya dia pinter banget nebak jawaban berdasarkan data-data yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi ini bukan pemahaman kayak kita ya, ini lebih ke pencocokan pola di level yang super canggih. Nah, batasan terbesarnya ada di sini, soal generalisasi. Deep learning itu jagonya generalisasi lokal, artinya dia pinter ngenalin hal-hal yang mirip sama yang udah pernah dia pelajari. Tapi kecerdasan sejati itu butuh generalisasi ekstrim, yaitu kemampuan buat beradaptasi sama situasi yang benar-benar baru yang nggak ada di buku pelajarannya. Nah, inilah PR terbesar para peneliti AI sekarang. Lalu, gimana caranya biar AI bisa lebih pinter lagi? Salah satu ide besarnya adalah dengan menggabungkan dua dunia. Di satu sisi ada machine learning yang jago merasakan pola dari data, kayak intuisi. Di sisi lain, ada pendekatan kayak sintesis program yang bisa berpikir secara logis, langkah demi langkah kayak programmer. Jadi bukan cuma nyotokin pola, tapi juga bisa menalar. Coba bayangin deh, sebuah sistem yang nggak cuma belajar dari data, tapi juga bisa benar-benar menalar dan ngambil kesimpulan dari data itu. Mungkin perpaduan antara pembelajaran yang intuitif dan logika yang terstruktur inilah yang bakal jadi kunci buat membuka level kecerdasan selanjutnya. Sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah kita lihat sebelumnya.